Selamat berjumpa kembali adik-adik. Di mana saja berada, saya berharap adik-adik sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai arah perkembangan akuntansi manajemen. Nah, pada video ini, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah sampaikan pada video part pertama, yaitu dengan subjudul yang sama mengenai arah perkembangan akuntansi, yang mana terakhir kali kita sudah sampai pada poin yang keempat, yaitu theory of constraint. Ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada poin 5, yaitu mengenai just in time. Apa itu just in time? Nah, just in time itu adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Filosofi ini diterapkan dalam berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit fabrikasi. Sebagai contoh, dalam bidang produksi misalnya, filosofinya adalah produksi hanya dilakukan sebanyak dan sesuai pesanan. Itu filosofinya. Nah, bahan baku yang dibutuhkan itu didatangkan pada saat akan digunakan. Kenapa? Sehingga kos bahan baku dapat diturunkan. Bahan baku, suku cadang, fasilitas, dan sumber daya manusia itu digunakan ketika dibutuhkan. Tujuan penerapan just in time ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan, atau bahasa lainnya adalah efisiensi. Just in time ini akan optimal jika tercipta tim kerja yang solid. Ada komunikasi yang terjalin secara efektif sehingga pemborosan dapat dihilangkan. Sumber pemborosan utama itu bisa saya sebutkan di sini, misalnya tempat, jarak, dan waktu. Nah, konsekuensi tempat, konsekuensi jarak, konsekuensi waktu itu pasti akan memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, jenis pemborosan yang dihilangkan itu berupa kelebihan produksi yang memerlukan tempat untuk menyimpan atau storage. Lalu persediaan akan ditekan sampai jumlah yang paling minimal. Lalu adanya waktu menunggu karena proses yang lamban, itu juga akan biaya. Adanya transportasi atau pemindahan barang akibat jarak yang tidak efisien. Adanya pemrosesan ulang akibat desain yang salah atau keterampilan buruh yang rendah. Adanya tingkat persediaan barang yang tinggi akibat kelebihan produksi. Lalu yang terakhir, adanya gerakan berlebihan akibat adanya jarak atau tata letak yang tidak ergonomis dan lain sebagainya. Itu poin 5 mengenai just in time. Sekarang kita lihat poin 6. Poin 6 itu tentang computer integrated manufacturing. Nah, apa itu computer integrated manufacturing? Computer integrated manufacturing, atau yang biasa disingkat CIM, itu merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot yang dimulai sejak desain produk hingga produk hingga produk siap dikirimkan ke konsumen. Penggunaan komputer dalam semua fase produksi itu dia menghendaki perencanaan produksi yang akurat, karena penerapan CIM biasanya disertai dengan penerapan JIT dan TQM. Nah, JIT dan TQM itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, JIT itu ada pada poin 5. Penerapan CIM atau Computer Integrated Manufacturing itu pertama, produk didesain dengan menggunakan desain komputer atau computer assist design. Yang kedua, desain produk diuji dengan menggunakan komputer atau computer assisted engineering. Dan yang ketiga, produk diproduksi dengan menggunakan bantuan komputer atau computer assist
manufacturing. Yang keempat, itu sistem informasi yang terkoneksi dengan beragam komponen otomatisasi yang ada. Itu poin 6 mengenai Computer Integrated Manufacturing atau biasa disingkat CIM. Nah, yang ketujuh yaitu Computer Orientation. Dewasa ini sudah terjadi pergeseran orientasi, yaitu dari produk oriented atau orientasi produk ke orientasinya ke konsumen atau market driven. Konsumen saat ini adalah konsumen yang cerdas, sadar informasi dan sangat memahami kebutuhannya. Semua orang tahu apa yang dibutuhkan. Pergeseran ke arah fokus pelanggan itu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan supaya pelanggan jangan berpindah ke produk lain, berpindah ke jasa lain. Karena itu orientasi pelayanan, orientasi produksi semuanya itu difokuskan kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan menjadi titik sentral di sini. Nah, konsep value chain analysis yang menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai dasar untuk menilai semua aktivitas desain, pengembangan produk, produksi, distribusi, dan juga pemasaran produk atau jasa, serta layanan purna jual. Layanan purna jual itu adalah servis yang diberikan setelah produk itu tiba di tangan konsumen. Melalui analisis ini, itu diperoleh informasi tentang aktivitas yang dianggap penting oleh pelanggan, seperti kualitas produk, pengembangan produk, pemeliharaan lingkungan, dan sejenisnya. Nah, pelanggan menganggap bahwa pelayanan itu dia sebagai bagian dari produk itu sendiri. Percuma kalau produknya bagus tapi servisnya jelek. Itu di sini konsumen memandang adanya satu kesatuan antara produk dan servis atau pelayanan. Nilai bagi konsumen adalah perbedaan antara apa yang diterima oleh konsumen dari perusahaan, itu customer realization, dengan apa yang dikorbankan oleh consumer atau customer sacrifice. Nah, apa yang diterima itu disebut dengan total product, yaitu keseluruhan manfaat baik yang berwujud atau tidak berwujud, tangible maupun intangible, yang diterima oleh konsumen karena membeli sebuah produk. Nah, dengan demikian, apa yang diterima oleh konsumen itu mencakup fitur-fitur umum dan khusus seperti kualitas produk, kualitas layanan, pedoman penggunaan, reputasi, brand image atau nama merek, dan fitur-fitur lainnya yang konsumen anggap itu penting bagi dia. Sedangkan apa yang dikorbankan oleh konsumen itu mencakup harga beli misalnya, waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah produk, termasuk biaya yang dikeluarkan setelah pembelian. Itu sedikit uraian mengenai customer orientation. Nah, yang ke-8 itu mengenai target costing. Dalam persaingan yang ketat, kondisi persaingan yang sangat ketat satu dengan yang lain, harga jual juga merupakan salah satu faktor bersaing. Sebuah perusahaan tidak akan bisa menentukan harga jual melebihi harga pasar. Nah, oleh karena itu, jika harga penjual masih lebih tinggi dari harga pasar, maka biaya produksi harus dikurangi. Pengurangan biaya produksi inilah hakikat dari target costing. Konsumen menentukan fitur dan harga produk yang diinginkan. Sementara produsen berusaha menghasilkan produk dengan biaya penjualan yang lebih rendah, sehingga masih diperoleh laba kontribusi. Pendekatan ini berbeda dengan penentuan harga jual secara konvensional, yaitu desain, proses produksi, dan penetapan harga jual. Pendekatan target costing itu membutuhkan pengendalian sejak persiapan produksi, selama proses produksi hingga tahap distribusi. Supaya apa?
supaya kos produksi atau biaya produksi itu tidak melebihi targetnya. Penambahan fitur produk akan meningkatkan biaya produksi, sehingga margin keuntungan akan berkurang, karena konsumen telah menetapkan harga produk tersebut. Baik adik-adik, sekian saja penjelasan singkat dari saya terkait arah perubahan manajemen akuntansi. Kita akan melanjutkan penjelasan mengenai poin 9 sampai dengan poin ke-14 pada video selanjutnya. Sekian saja penjelasan dari saya, sekian saja perjumpaan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.